Tuan pesuruh. Di tempat lain, apa? Pakik pipi namun terbelalak seketika ia segera menutup mulutnya. Kenapa kau suka sekali berteriak? Tanya Ariel mengucek telinganya. Maaf tuan, tapi saya tidak bersalah. Tuan yang mengagetkan saya dengan permintaan aneh tuan itu. Cicit pipi. Aku harus pulang, ada rapat penting nanti malam. Jawab Ariel. Iya tuan, silakan saja tuan pergi, tapi kenapa bawa-bawa saya? Jawab pipi namun melihat tatapan tajam Ariel membuatnya menciut. Kau yang bawa mobil, aku mau tidur. Jawab Ariel. Tapi apa lagi? Kau mau aku melakukan apa? Apa perlu aku bakar kampus adikmu? Tanya Ariel mengancam. Pipi dengan cepat menggelengkan kepalanya. Iya tuan, saya akan ikut tuan. Tapi apa lagi? Apa kau tidak bisa berbicara hal lain, ha? Setiap kali kau berbicara denganku pasti berteriak, matamu suka melotot. Dan sekarang kau suka berbicara tapi, apa bagusnya kata tapi itu, ha? Ariel mengomel dengan tatapan datarnya. Jika ada Aham dan Rion di sini, orang setia Ariel, pasti mereka sudah pingsan berdiri mendengar perkataan Ariel yang pemecah rekor sepanjang 27 tahun lamanya Ariel hidup. Biasanya Ariel berbicara panjang, kali lebar, hanya mengenai bisnis, dendam saja tidak ada hal lain, tapi sekarang Ariel bisa mengomel, dan hanya pipis si gadis cerewet, namun penakut itu saja yang bisa membuat Ariel seperti itu. Cepat jalan, titah Ariel. Adikku bagaimana tuan? Protes pipi dengan cepat menepis tangannya sendiri hingga Ariel hanya menggapai angin. Kau ini bawel sekali. Cepatlah, dia akan baik-baik saja. Ada gadis berkacamata tebal itu bersamanya. Ariel mendekat dengan tatapan tajamnya menarik tangan pipi membawanya pergi. Ariel memakai masker putih juga topi putih itu pun atas kemauan pipi yang alasannya banyak sekali. Jika membawa Ariel, malulah, tidak mau ambil jalan pusing lah. Dan banyak lagi alasan pipi. Tuan, tunggu. Tunggu adik saya, tuan. Pipi memegang pintu seolah sedang menghalangi Ariel yang hendak membawanya kabur tanpa mengatakan apa-apa pada adiknya. Ariel berdecak, 5 menit. Pipi tersenyum senang lalu melepaskan tangannya secara perlahan dari tangan Ariel. Ya Tuhan, kenapa dengan tuan Ariel ini? Apa otaknya bermasalah? Katanya ada hal penting di sini, tapi aku lihat dia tidak pernah keluar dari rumah ini. Apa pekerjaan online? Lalu kenapa harus jauh-jauh pergi ke Bandung? Batin pipi. Dek, cepat balik. Kakak tidak bisa menahan tuan gila ini jika kamu belum datang juga 5 menit lagi. Batin pipi gelisah. Ariel melirik pipi yang sibuk menggigit bibir bawahnya. Mata pipi terlihat celingak-celinguk mencari seseorang dan kaki pipi yang tak bisa diam. 3 menit, ujar Ariel. Apa? Kenapa cepat sekali? 1 menit belum berlalu tuan, jangan curang. Kesal pipi lalu mengeluarkan ponselnya menelpon adiknya. Ariel menyandar di dinding bersidakap dada menatap pipi yang tidak ada istimewanya sama sekali. Tapi kenapa Ariel bisa terpincut? Apa pesona gadis ini? Apa bibirnya? Bibir yang suka mengoceh tanpa rem, bahkan bisa berbicara panjang kali lebar dalam satu paragraf dan dalam satu tarikan napas. Ariel menahan tawanya seketika. Pipi menatap kesal ke Ariel. Ia benar-benar kehilangan sopan santunnya sekarang. Karena ia tidak bisa menahan diri untuk berbicara sopan pada Ariel. Takut? Tentu saja takut, tapi ia bisa berlindung dari silakan. Siapa suruh Ariel terlalu mengusik rakyat jelata sepertinya? Kau lucu? Gumam Ariel. Tidak lucu tuan, jawab pipi dengan mata melotot tak senang. Ariel tertawa di balik maskernya membuat pipi semakin kebakaran saja hatinya. Ia tidak menyangka Ariel sebegitu menyebalkannya. Terus saja tiada henti mengganggu ketentramannya di rumah ini bersama adiknya. Tidak apa kak, aku sudah bisa mandiri. Lagian kakak sudah membelikanku mobil, rumah juga kontrakannya sudah aman, biaya kampus juga, semua sudah baik-baik saja kak. Aku harap kakak baik-baik saja di sana ya. Pika tersenyum lebar menatap pipi. Maafkan kakak ya dek, kakak tidak tahu kalau Tuan Ariel akan semenyebalkan ini, bisik pipi. Iya kak, Tuan Ariel mungkin suka sama kakak. Celutuk Pika berbisik pula. Pipi tertawa terbahak-bahak seketika sedangkan Pikanya tersenyum menatap kakaknya yang hatinya seperti berlian menurut Pika sama dengan Sila.
Kenapa kakak ketawa? Tanya Pika. Kamu jangan mengada-ngada, Dek. Kamu pikir dia buta? Apa tidak ada lagi wanita seksi di dunia ini? Mana mungkin dia tertarik pada kakak kecuali dia orang tidak waras? Haha. Gelak tawa Pipi mengusap air matanya yang tertawa saking berlebihannya. Cepatlah, kau kehabisan waktu. Ariel mengetuk pintu rumah. Lihat, dia sangat tidak sabaran. Pipi menangkup pipi Pika yang tertawa cekikikan. Pipi mencium pipi Pika lalu mengelus kepala adiknya. Jaga dirimu baik-baik, Dek. Jangan pacaran sama siapapun. Kakak gak suka kamu jadi baby sugar, oke? Apapun yang kamu butuhkan bilang sama kakak. Nanti kalau udah sukses kakak yakin jodoh itu pasti datang. Ariel tersenyum tipis mendengar omelan tak masuk akal itu bagi Ariel, tidak bagi yang lain. Iya kak, kakak hati-hati ya, jangan ngebut. Pika melambai ke kakaknya. Jaga dirimu, ucap Ariel singkat. Iya tuan, hati-hati. Balas Pika melambai ceria. Pipi masuk ke mobil Ariel dan memasang seatbeltnya. Ia dengan cepat menghapus air matanya saat mobilnya mulai meninggalkan area perumahan mewah itu. Kau cengeng sekali, ejek Ariel. Pipi diam tanpa menoleh. Hei, kau marah? Tanya Ariel. Pipi tidak menjawab, masih diam. Kau mau aku turunkan di sini? Ancam Ariel. Terserahmu saja, bangunkan aku kalau sudah sampai. Ariel membenarkan kursinya lalu memejamkan matanya untuk istirahat. Dia bukan atasanku, tapi kenapa tingkahnya bisa semena-mena denganku? Apa dia seperti ini karena tidak ada Tuan Nando? Dasar Tuan pesuruh, keras kepala, jahat, batu iya. Dia batu tidak menyenangkan sama sekali. Batin Pipi menyumpah serapah. Apa perlu aku memukul kepalanya supaya dia sadar kalau aku ini manajer Sila bukan asistennya? Batin Pipi. Muka Pipi sudah merah padam, ia benar-benar belum puas bersama adiknya, tapi Ariel yang berkuasa suka-sukanya saja mengatur Pipi, seolah Pipi bawahannya padahal Pipi digaji oleh Harry dan Sila. Tuan, Pipi memanggil Ariel. Tuan, kita sudah sampai. Pipi bersuara lagi. Aduh, gimana cara banguninnya? Gumam Pipi kebingungan. Tuan, jerit Pipi lalu ia terbatuk-batuk seketika. Cak, suaramu jelek sekali. Ketus Ariel tapi masih dengan mata terpejam. Uhuk, Anda sudah bangun tuan? Tanya Pipi. Kalau begitu saya mau pulang ke rumah saya. Pipi mengelus lehernya lalu hendak turun namun matanya terbelalak saat tangan Ariel memegang pergelangan tangannya. Panas? Tangan tuan panas sekali. Pipi melihat tangan Ariel tanpa menyentuh. Bisakah kau bawa aku ke rumahmu? Sepertinya kepalaku sakit. Pinta Ariel. Iya tuan, Pipi kembali memasang seatbeltnya.